Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji besar syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh beliau yang telah menciptakan 7 langit dan 7 bumi beserta isi keduanya. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sajikan kepada pangkuan yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 2, tentang prinsip fleksibilitas dalam pembelajaran. Jadi, sebelum kami mempresentasikan, perkenalkan, kami berasal dari kelompok 2. Nama saya Henry Fernanda. Nama kelompok saya Abdillah Hermawan dan Isfani. Apa itu prinsip fleksibilitas? Prinsip fleksibilitas dalam pembelajaran merupakan prinsip yang memungkinkan adanya penyusunan dalam pembelajaran, baik dalam hal materi, metode maupun penilaian. Prinsip ini penting untuk diterapkan dalam pembelajaran karena berbagai alasan, di antaranya yaitu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Jadi kita harus melihat siswa, harus kita survei terlebih dahulu siswanya, bagaimana prinsip fleksibilitas dalam pembelajaran yang harus kita terapkan pada siswa A dengan siswa B berbeda karena kompetensi yang dimiliki oleh siswa A dan siswa B itu berbeda juga. Yang kedua itu untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Jadi kan setiap manusia ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga kita harus menyesuaikan. Yang ketiga itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi sehingga ketika kita menerapkan prinsip ini, prinsip tersebut, proses pembelajarannya berjalan dengan lancar, anak-anak mudah paham dengan apa yang kita sampaikan. Jadi untuk lebih memahami tentang implementasi prinsip fleksibilitas dalam pembelajaran, sekarang saya akan memaparkan contoh. Yang pertama yaitu kelas fleksibel. Kurikulum disusun agar siswa dapat belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka, baik melalui proyek, diskusi, atau mandiri. Jadi ketika kurikulum ini tidak dilibatkan siswa, dalam artian tidak disurvei terlebih dahulu kemampuan siswa, sehingga ketika penerapan kurikulum tersebut tidak sesuai dengan siswa. Alhasil proses berjalan yang akan dicapai berkurang. Yang kedua ada teknologi pembelajaran adaptif. Penggunaan teknologi untuk menyediakan konten atau penilaian yang sesuai dengan tingkah pemahaman dan kebutuhan siswa. Jadi dalam teknologi ini kita juga sebagai seorang guru harus memahami siswa, dalam artian jika seorang siswa kekurangan dalam teknologi pembelajaran adaptif, jadi kita harus menyesuaikan teknologi apa saja yang diterapkan dalam pembelajaran tersebut. Baik, terima kasih kepada Saudara Hendy yang telah menjelaskan sebelumnya tentang contoh implementasi prinsip fleksibilitas dalam pembelajaran. Jadi saya akan melanjutkannya tentang prinsip relevansi kurikulum, di mana prinsip ini kurikulum berorientasi pekerjaan, mengintegrasikan keterampilan nyata yang diperlukan dalam dunia kerja ke dalam kurikulum, mempersiapkan siswa secara praktis. Kemudian ada pentingnya prinsip relevansi kurikulum dalam pembelajaran. Ada dua. Yang pertama, relevansi dengan dunia nyata, yang mana kurikulum yang relevan membantu siswa melihat koneksi antara apa yang dipelajari di sekolah dengan kehidupan sehari-hari dan karir masa depan. Kemudian yang kedua ada motivasi dan keterlibatan. Relevansi dapat meningkatkan motivasi siswa karena mereka melihat nilai praktis dari pembelajaran. Kemudian ada contoh implementasi relevansi kurikulum dalam pembelajaran. Contohnya seperti magang, mendukung pelajaran dengan magang di perusahaan, memberikan pengalaman praktis. Yang kedua ada proyek kolaboratif. Siswa bekerja pada proyek yang menuntut penerapan pengetahuan dalam situasi dunia nyata. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya.
Kemudian ada tantangan dalam mengimplementasikan prinsip fleksibilitas dan relevansi kurikulum. Pertama ada heterogenitas siswa. Pengelompokan siswa dengan kebutuhan belajar yang berbeda dapat menjadi tantangan. Jadi misalnya siswa yang belum mampu dalam suatu hal, baik itu sosial, kemudian dan lain-lain, akan dibedakan siswa. Kemudian ada dua penilaian yang diferensial, memberikan penilaian yang sesuai dengan keberagaman hasil belajar siswa. Wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya, yaitu Hendry Firnanda dan Bang Ispani. Adapun pembahasan yang akan saya bahas di sini adalah strategi untuk mengatasi tantangan dalam mengimplementasikan prinsip fleksibilitas dan relevansi kurikulum. Yang pertama itu ada pedoman pembelajaran inklusif. Pedoman pembelajaran inklusif yaitu membuat pedoman yang memungkinkan pengajaran yang mengakomodasikan kebutuhan semua siswa. Jadi, adapun penjelasan dari pendidikan inklusif itu adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik lainnya. Jadi biasanya di dalam suatu sekolah ada yang kita sebut dengan ABK atau anak berkebutuhan khusus. Jadi di dalam pendidikan inklusif ini tidak ada pembatasan terhadap siswa tersebut, sehingga siswa tersebut bisa mengikuti pendidikan setara dengan teman-teman yang lain. Baiklah, yang kedua itu ada penilaian formatif. Penilaian formatif ini menggunakan penilaian berkelanjutan untuk memahami kemajuan siswa dengan baik. Adapun maksud dari pembelajaran formatif ini adalah memberikan tugas berupa proyek pada siswa, baik secara individu maupun kelompok. Setelah tugas selesai, guru memberikan tanggapan dan saran untuk perbaikan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tentang kesimpulan dan poin penting. Adapun penyesuaian terus-menerus. Yang pertama itu adalah pembelajaran harus terus-menerus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan beragam cara yang belajar. Maksudnya, pembelajaran harus terus-menerus dilakukan sesuai dengan memenuhi kebutuhan siswa dengan beragam cara, agar siswa tersebut tidak akan merasa lelah mengikuti pembelajaran yang telah kita laksanakan. Yang kedua itu ada koneksi dengan dunia nyata. Koneksi dengan dunia nyata itu ialah relevansi kurikulum adalah kunci untuk mempersiapkan siswa untuk sukses dalam dunia nyata. Jadi agar siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, pastinya harus diiringi dengan kurikulum yang baik pula, sehingga siswa akan menentukan arahnya untuk menuju sukses. Baik, sekian dari pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan sudah menyimak dan menanggapi hasil kerja kelompok kami. Apabila kami dalam penyampaian ada kosakata yang salah atau tutur kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.